Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Pada saat malam hari ini kita dapat bertemu lagi, kita dapat untuk beribadah lagi di tengah-tengah ibadah keluarga Rabu 21 April 2020. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang pada saat ini untuk dapat beribadah di dalam ibadah keluarga. Ajakan beribadah. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk saling melayani. Bapak Ibu, mari kita menghadap Tuhan, kita bernyanyi dan saya mengajak untuk kita berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 15 bait pertama dan yang ketiga. Mazmur pujian kita pada malam hari ini, di mana terambil dari Mazmur 33. Mazmur 33 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur 33 ayat pertama dan sampai ayat ke-9 kita bermazmur Bapak Ibu. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji ini layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala lantaran. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera yang ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan.
biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Demikian Mazmur pujian kita. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 31B, bait pertama dan baitnya yang ketiga. Kalau kita sudah menemukannya, mari kita berdoa, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh pengasihan, padamu pada malam hari ini, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kehidupan kami hingga sampai saat ini. Kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk datang kepadamu, untuk membaca dan mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Dalam keadaan dan situasi yang seperti ini ya Tuhan, kami mohon kepadamu, berikanlah telinga pengasihan-Mu kepada kami, berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh dimampukan untuk membaca bagian daripada firman-Mu ini, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat pada Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21 yang menyatakan, saya akan membacakannya untuk kita semua. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Bernyanyilah bagi Tuhan,
sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengarkan, dan memelihara, serta melakukan firman Tuhan dan hidup setia setiap hari. Haleluya. Pembacaan kita pada malam hari ini yang diberi judul Pujian Syukur atas Pertolongan Tuhan. Pujian syukur artinya kita mengutarakan sesuatu yang ada dalam diri kita, dalam hati kita, dengan cara mengucapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas segala sesuatu yang telah Tuhan berikan, baik dari segi materi ataupun di luar materi itu sendiri. Salah satunya adalah kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan ini pun berasal daripada Tuhan yang patut kita syukuri. Sedangkan pujian itu sendiri adalah nyanyian, madah yang kita lantunkan untuk membesarkan nama Tuhan. Kita mengagungkan nama Tuhan secara pribadi ataupun bersama-sama karena kebaikan Tuhan atas kehidupan kita, atas hidup keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita rasakan ketika apa yang menjadi harapan, keinginan, serta kerinduan kita tercapai? Tentunya ada rasa bahagia dan sukacita. Dan tentunya juga ada rasa syukur kepada Tuhan. Karena doa dan permohonan kita telah didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan mengabulkannya. Apa yang menjadi pergumulan kita. Bacaan kita pada saat ini, jika kita membaca dari ayat pertama, itu berisi nyanyian dan pujian Musa dan Israel kepada Tuhan. Ungkapan syukur bangsa Israel karena mereka telah terlepas dari mara bahaya, dari penindasan Raja Firaun di Mesir. Mereka bersukacita karena pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dan dia masih berada di Mesir, mereka di bawah pimpinan Firaun yang sangat kejam itu, kehidupan mereka sangatlah menderita. Mereka menjadi budak di Mesir. Mereka ditindas, diperbudak oleh bangsa Mesir. Allah menyuruh Musa dan Harun untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun Raja Firaun tidak membenarkan mereka pergi karena tenaga mereka masih dibutuhkan oleh mereka di sana. Karena mereka di sana adalah sebagai budak, bekerja dari pagi sampai malam. Belum lagi dengan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah pimpinan Raja Firaun. Ketika Tuhan ingin mereka keluar, Raja Firaun mengeraskan hati mereka. Hati Firaun maksudnya. Tuhan
mengeraskan hati Firaun. Berbagai tulah yang dikeluarkan, yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir. Namun sedikit pun tidak bergeming Raja Firaun dan bangsa Mesir. Sampai kepada tulah yang ke-10 didatangkan, barulah mereka menyerah. Karena tulah yang terakhir itu adalah kematian dari setiap anak sulung yang ada yang dimiliki oleh bangsa Mesir. Israel dibenarkan untuk pergi meninggalkan Mesir. Karena jika tidak diizinkan, maka kematian yang akan mereka tanggung, anak-anak sulung mereka akan mati dengan sia-sia. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, rupanya Firaun berubah pikiran lagi. Dia menyuruh pegawainya, tentara-tentaranya untuk mengejar bangsa Israel yang telah jauh meninggalkan mereka. Firaun mengirimkan 600 kereta yang terbaik, lengkap dengan perwira yang cakap untuk berperang. Ketika bangsa Israel melihat mereka dikejar oleh bangsa Mesir, maka ketakutanlah mereka. Mereka berseru lagi kepada Tuhan, memohon pertolongan, perlindungan Tuhan. Mereka juga memarahi Musa, kenapa membawa mereka keluar dari Mesir? Biarlah mereka mati saja di Mesir. Bangsa Israel, seperti kita ketahui, bangsa yang tegar tengkuk, sombong, walaupun sudah sengsara juga masih marah-marah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Allah yang Maha Kuasa itu hendak menunjukkan kuasanya kepada Firaun. Ketika bangsa Israel hendak menyeberangi Laut Merah, Laut Teberau, Tuhan kembali memperlihatkan mukjizatnya, di mana Laut Merah terbelah menjadi 2. Pada waktu bangsa Israel menyeberang sungai laut itu, maka mereka berjalan di tempat yang kering karena laut itu sudah terbagi 2. Setelah mereka sampai di ujung laut itu, maka laut itu tertutup kembali dan matilah bangsa Mesir yang mengejar bangsa Israel tadi. Mereka mati dengan sia-sia ditelan air. Karena itulah Miriam bernyanyi. Miriam memimpin para perempuan-perempuan itu menyanyi, memuji Tuhan. Ayat 20. Lalu Miriam nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Miriam bukan saja menyanyi, dia memimpin orang-orang untuk menyanyi sambil memuji-muji Tuhan. Daud juga menyanyi, sampai dipikirkan oh dia mabuk atau dia sudah gila. Dia menyanyi memukul rebana karena dia merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir.
mereka telah terlepas dari jerat Raja Firaun yang jahat itu. Dan ketakutan seketika pun lenyap dari bangsa Israel, karena Tuhan hadir memberi pertolongan kepada mereka. Bangsa Israel sadar, tanpa pertolongan Tuhan, mereka pasti akan hancur. Mereka pasti akan mati di tangan orang-orang Mesir yang pandai berperang itu. Karena mereka bangsa Israel tidak pandai berperang. Mereka hanya budak di Mesir. Mereka pekerja kasar. Mereka tidak pandai membunuh orang dan tidak pandai berperang. Karena tanpa campur tangan Tuhan, mereka tidak berarti apa-apa. Dan keselamatan itu tidak akan pernah mereka rasakan. Itu yang mereka rasakan. Karena itu Miriam memimpin mereka untuk bernyanyi, memuji nama Tuhan, memuji kebesaran Tuhan, memuji kehebatan Tuhan yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita tidak terlepas dari campur tangan dan pertolongan Tuhan? Harus disadari bahwa setiap saat kita memerlukan pertolongan Tuhan. Hidup, keselamatan, dan segala yang diperlukan ada dalam kuasa dan kendali Tuhan. Dan Dia sanggup menyediakannya bagi kita. Pergumulan dan tantangan ada dalam kuasa Tuhan. Lalu bagaimana kita sebagai umat yang percaya ini untuk meresponi kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan atas apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita, yang hadir dalam kehidupan kita dan keluarga kita? Apa respon kita terhadap Tuhan? Tentunya dengan mengucap syukur, menaikkan pujian seperti yang tadi dalam judul itu. Pujian syukur atas pertolongan Tuhan. Kita harus mengucapkan syukur dan menaikkan pujian kita, serta taat dan setia, serta penyembahan hanyalah kepada Dia, karena hidup kita adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, sebab Ia layak menerima pujian dan syukur dari kita umat yang telah ditebusnya ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon firman Tuhan tadi, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 405 bait pertama dan ketiga. Siang dan malam aku
syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersyafaat. Kita berdoa. Maha besar Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang mulia, Allah yang kami sapa Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kembali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh memuji Engkau, bersyukur karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah menyapa kami pada malam hari ini. Biarlah firman yang telah kami dengar bersama tadi ya Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami tahu membalas semua kebaikan-Mu walaupun tidak layak di hadapan-Mu. Namun Tuhan kami memohon kepadamu, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah yang telah kami lakukan, yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Sering kami lakukan ya Tuhan, baik yang sengaja ataupun yang kami tidak sengaja, baik melalui pikiran, perlakuan kami yang membuat orang lain bersedih. Tuhan, di hadapan-Mu kami memohon, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, sehingga kami layak di hadapan-Mu dan kami juga layak menerima berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, Bapa Kekal Kudus, padamu pada malam hari ini kami mau menyerahkan seluruh keberadaan orang-orang kekasih-kekasih kami, jemaat-Mu Bethel Tanjung Pinang ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mau memberkati kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau yang maha mengetahuinya ya Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang kami perjuangkan, apa yang menjadi kerinduan kami di dalam kehidupan kami, keluarga, rumah tangga kami, pribadi kami. Engkau maha mengetahuinya ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, mari Engkau melawati kami. Engkau mau membereskan semua apa yang kami butuhkan. Engkau akan menyelesaikannya semua bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Umat-Mu yang senantiasa berseru kepadamu, yang selalu menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit di jemaat kami ini. Kiranya Tuhan Engkau mau melawati mereka, berikan mereka kesembuhan, pengharapan bagi mereka akan kesembuhan melalui obat yang mereka makan dan minuman yang mereka minum menjadi sarana kesembuhan bagi mereka. Engkau memberkati mereka. Orang-orang tua yang lansia di dalam jemaat kami ini Tuhan Engkau berikan kekuatan, hikmat dan bijaksana yang daripada-Mu asalnya. Biarlah boleh mereka merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa bagi para presbiter, penatua dan diaken di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan di dalam jemaat-Mu ini. Siapapun dia yang melakukannya, Tuhan Yesus berkati dia, berikan kesehatan dan kekuatan, hikmat dan bijaksana yang daripada-Mu asalnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga khusus untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Ronald Octavian Rampala, yang masih berada dalam kelemahan tubuh di Bogor bersama dengan keluarga, istri dan anak. Kiranya Tuhan Engkau berikan kekuatan, kesehatan kepadanya, sehingga pada waktunya
kesembuhan yang diperoleh, beliau kekasih boleh kembali lagi di tempat ini, menjalankan tugas dan pelayanan bersama-sama dengan kami semua untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi pegawai kantor, kostor yang ada, penjaga malam, organis kantoria. Kiranya Tuhan Engkau mau berkati dalam setiap pelayanan yang dilakukan di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati mereka. Engkau mencukupkan makan minum mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga, banyak yang akan kami minta kepadamu. Tapi kami juga mau berdoa untuk ke-6 pelkat yang ada di jemaat-Mu ini. Tuhan Engkau memberkati mereka sehingga mereka dapat berjalan sesuai dengan apa yang Engkau mau daripada pelayanan ini ke depannya. Tuhan Yesus berkati semua para pelayan. Begitu juga dengan unit-unit misioner yang ada, panitia-panitia yang ada. Tuhan Yesus mau berkati sehingga semuanya ini boleh berjalan sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami di tengah-tengah jemaat-Mu GPIB Bethel Tanjung Pinang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, masih banyak yang ingin kami naikkan kepadamu, tetapi Tuhan Engkau lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan kerinduan kami. Engkau mau melengkapi kami. Engkau saja yang mau berjalan mengerjakan semua itu bagi kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan bersama-sama dengan kami sehingga kami dapat melakukan pekerjaan pelayanan kami ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Allah, hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti yang dalam kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 286 bait pertama dan yang kedua.
berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan Yesus datang ke hadirat yang kudus. Kami mengucap syukur Bapa, di mana pada saat malam hari ini kami dapat mengumpulkan persembahan syukur kami melalui ibadah rumah tangga ini ya Tuhan. Mari Tuhan ajari kami untuk memberikan yang terbaik, dan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Tuhan, Engkau kuduskan sehingga menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 326, bait pertama dan keempat. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan perantaraan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.